Kalau kiai akhlak kan biasanya hanya wafil akhirati hasanah. Ini kalau UI itu fitunya hasanah. Ya tapi kan ya agak bohong-bohong sedikit sebetulnya ngomong gitu. Ya tapi ya sudah ya nggak apa-apa. Maksudnya nggak sampai menjadi apa? Munafik. Nah terus ini. Walam yurid an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihadza annahu munafiqun nifaqal kufar al-mukhalladina fid darkil asfali minan nar. Tapi kelakuan seperti itu bukan berarti munafik yang ancamannya selama di neraka. Karena nifaknya hanya urusan-urusan keseharian, apa? Urusan-urusan apa? Seharian. Misalnya kamu ditanya istri kamu, saya ini cantik tidak apa? Jawaban kamu apa? Di hati kamu apa? Enggak, misalnya yang mesti bodoh itu ini. Pak, saya ini cinta pertama apa alternatif? Kamu jawab apa? Cinta pertama kan? Padahal yang kamu nikah itu yang terakhir setelah sekian nggak jadi. Perlarian semua rata-rata yang jadi. Itu kalau semuanya jujur habis suami istri di seluruh Indonesia. Habis lah saya. Ya semua yang dinikah itu terakhir apa pilihan pertama Pak? Terakhir kan? Terlalu jujur. Tapi di mana sih udah gak berani tuh ngomong gitu. Kalau guyonnya Profesor Kures malah lucu lagi. Ustadz itu sebetulnya kadang nggak pilihan pertama, dagangan apa saja nggak laku akhirnya ya jadi ustadz. Jadi kadang orang baik juga terpaksa kan. Coba misalnya orang-orang UI ini loh yang di PAI, apa di PPAI, P-nya berapa? Jaga itu DPP. Itu andai kan ditawari jadi direktur bank sama jadi khotib masjid milih mana? Ini Mas Nanang ini. Ya, jadi kalau duniaan pasti. Sudah kayak politikus ngomongnya. Jujur aja ini biar gak munafik, jujur aja. Setelah dulu itu tanya Pak Arso ya, dulu itu yang namanya milih fakultas agama itu setelah kesekian pilihan fakultas itu enggak? Bukan ini tanya suruh. Dulu yang milih fakultas agama kan setelah sekian pilihan terus. Iya. Nah coba ini cerita, misalnya itu jujur. Wah habis semua itu. Orang jadi kiai itu ya terpaksa semua. Tapi barokah semua. Ya sudah biasa aja hidup. Tapi jangan munafik urusan iman. Nah, intinya gitu kata. Ini saya teruskan terus di Sahih Muslim. Nah, ada lagi Nabi ngendikan misalnya di hadis ayu mamri'in qala li akhi ya kafir faqad ba'a biha ahaduma. Makanya jangan mudah menuduh orang lain kafir karena potensinya hanya dua. Dia nyata-nyata kafir atau kamu yang malah menjadi kafir. Nah, karena begini logikanya Pak Fathul ini yang disarah logikanya masuk akal. Ya logikanya masuk akal begini. Ketika Zaid ini mukmin sejati, saya ulang lagi, Zaid ini mukmin sejati. Terus Anda panggil, hei kafir. Orang yang iman sama Allah dan Rasul kemudian Anda statuskan kafir. Berarti Anda mengkafirkan orang yang iman. Maka Anda sendiri pasti kafir. Makanya logis yang dikatakan Nabi itu logis. Paham ya? Makanya salah satu pasti di antara kalian ada yang kafir. Kalau itu nyata-nyata menjadi kafir ya mukhotabnya atau lawan bicara kamu yang kafir. Kalau enggak berarti Anda mengkafirkan orang yang iman. Ternyata mempercayai Allah dan Rasul itu malah berstatus kafir. Nah, itu parah. Makanya di Sarah itu bagus Pak Arso. Soalnya di sini ada kejelasan. Wa imma li annahu kaffara man la yukafiru ila kafirun ya ataqitu butlana dinil Islam. Ada orang Islam tulen kamu kafirkan berarti apa? Kamu meyakini yang percaya Rasulullah Muhammad itu malah kafir. Lah seperti itu ya pasti kafir lah. Bagus ini pengamatan ini. Terus tapi misalnya ngomong gitu tuh kebawa emosi atau kebawa uangnya kamu kemplang. Misalnya kamu punya uang 5 juta dan itu uang ruh, uang nyawa kamu karena masih miskin. Kalau Pak Rektor Warso ditipu 5 juta masih hidup. Kalau seperti mahasiswa gini tipu 5 juta bisa temangsang itu sudah. Karena uang ruh ya. Enggak sampai 5 juta. Uang ruh kamu berapa? 1 juta sudah nyawa ya? Nyawa. Terus uang nyawa ya ditipu.
Wow, kafir. Tapi kamu menuduh yang nipu kafir itu kan bawaan emosi lah seperti itu. Kalau misalnya terpaksa itu terjadi, walaisal muradu al kufra alladzi yukhrijuhum min millatil Islam. Terus ini satu tema nanti di foto Pak Fajar. Ada lagi Nabi kalau menyalahkan orang, tentu Nabi inginnya bina. Misalnya Nabi pernah ke pasar. Jadi Nabi itu memang unik, kadang-kadang ke pasar terus ngecek dagangan yang ditumpuk. Terus Nabi memasukkan tangannya. Kemudian ternyata itu ada basah-basah menunjukkan itu enggak benar ya Pak Fajar. Terus Nabi menghentikan, "Mbok yao yang enggak ideal atau yang rusak itu kamu letakkan di atas biar tidak nipu." Tapi Nabi ngendikannya ekstrim. Man ghasyana falaysa minna. Man ghasyana falaysa minna. Yang menipu adalah tidak termasuk umatku. Nah, kalau Nabi mukmin berarti tidak termasuk umatnya kan secara lahir kan kafir. Nah, itu di bab ini oleh Imam Nawawi disebut laisa ala hadina wa jamili tariqatina. Pas dia bohong itu tidak panduanku. Tapi ketika dia sholat, ketika dia baik, dia ngerawat keluarganya baik, ya itu kembali lagi. Jadi pas perilaku yang salah itu tidak bagian dari aku. Bukan terus dia menjadi kafir. Zar foto sih. Kabeh mulai ini tidak kufur sing yukhrijuhu min millatil Islam. Ini yang ini. Wa imali anau kafaro man la yukafirhu illa kafirun. Ya tak itu butlana dinil Islam. Jadi yang pokok ini supaya kita tidak takfiri dulu ya, ini ngasih hadis. Ya saya kasih mukadimah ini untuk anak-anak mahasiswa. Saya kemarin itu 3 hari yang lalu Pak, kalau nggak salah itu ditelepon Pak Quraisy Shihab. Kebetulan ada acara. Beliau cerita, saya matur ke beliau. Saya mau sama UI cerita hadis yang supaya kita tidak mudah takfiri, mengkafirkan orang lain. Terus beliau bilang, itu bagus sekali. Terus beliau pesan, kasihan itu umat itu kalau diancam-ancam salah dikit dianggap kafir, salah dikit dianggap kafir. Itu Gus Baru yang ngomong supaya ngerti duduk perkaranya ngerti. Karena kata kafir itu tidak mesti se-ekstrim keluar dari apa? Islam. Saya berikan contoh ya di Quran ya. La in syakartum lazidannakum. Itu bandingannya juga wala in kafartum. Tapi ini bukan kufur yang mengingkari Allah dan Rasul. Kamu tidak ada syukur-syukurnya punya uang 1 juta, gak ada syukur-syukurnya kuliah di UI, gak ada syukur-syukurnya jadi dosen, kurang terus itu kan, tapi nggak sampai kafir. Ada lagi kata kafir yang maknanya tidak ekstrim. Seorang nabi itu kan maksum, terjaga dari kafir yang keluar dari apa? Islam. Atau iman ya, keluar dari iman. Tapi Nabi Sulaiman bilang apa ketika dapat nikmat? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Itu kan kufur-kufur yang enggak se-ekstrim keluar dari iman itu. Ya, jadi ada sekian bukti. Pokoknya sebisa mungkin kita menghindari takfiri ya, Pak, mudah mengkafirkan orang lain berdasar fatwa ulama-ulama ini. Makanya dulu itu ada guyonan Barso, ini kisah nyata. Ada orang punya perilaku tertentu terus dibilang kafir sama orang-orang yang mudah mengkafirkan orang. Terus saya sholat duhur, dia gak sholat. Keluar aja dia. Lah yang bilang dia kafir itu marah-marah. Wah, kamu kok gak sholat gimana? Katanya saya kafir. Kafir kan gak wajib sholat. Langsung, iya. Mikir juga. Artinya gini, kalau sudah distatuskan kafir ya munakahnya, nikahnya juga gak sah, sholatnya juga kan malah panjang apa? Malah panjang. Kalau cerita nyata itu begini, ini cerita nyata. Kalau tadi nyata tapi orang sama-sama gak jelas tadi. Kalau ini nyata karena ini cerita seorang imam besar. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah terpapar faham takfiri saat itu. Artinya takfiri itu begini. Setiap hadis yang secara lahir itu menvonis kafir, beliau sempat kepikiran. Wong Nabi yang bilang kafir ya kayak tadi kan beberapa hadis kan menunjukkan fakot kafaro misalnya mantaroka sholat kata kan fakot kafaro. Walhasil Imam Ahmad itu sempat zaman itu, saya ulang lagi, zaman orang kan dia pernah muda kan, udah langsung pinter kan ya, udah pernah muda. Terus dan itu belum ketemu Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i pindah ke Irak, beliau kan aslinya orang Gaza. Imam Syafi'i juga lahirnya di Gaza. Imam Syafi'i Ibnu Hajar Al-Asqalani lahirnya di mana? Gaza. Terus Imam Ahmad tuh tertawa-tawa tanya, ya Ahmad,
bi ayyi syai'in yatub. Kalau dia sudah menjadi kafir karena tidak sholat, terus dia tobatnya gimana? Ya dengan dia melakukan sholat, kata Imam Ahmad. Imam Syafi'i tertawa-tawa, ya Ahmad, sholatul kafir la tasihhu. Artinya apa? Kalau dia menyuruh langsung sholat, berarti dia masih ngukumi dia mukmin. Buktinya masih harus sholat. Bilang aja kalau tidak kafir beneran. Bilang aja kalau tidak kafir beneran. Terus semenjak itu beliau ngakui bahwa Imam Syafi'i itu faqihus sunnah, orang yang paling pintar nganalisis hadis, yang nganalisis sunnah. Jadi dulu lama ya manusia ya ada waktu-waktu. Ya saya teruskan ya. Sudah difoto tadi Pak Fajar. Ada lagi hadis yang la tarji'u ba'di kuffaron. Ukurannya apa? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kamu itu jangan menjadi kafir lagi karena saling bunuh. Berarti lahirnya ini setiap mukmin yang bunuh orang mukmin lain berarti hukumnya kafir cara lahirnya hadis ini. Nah, terus Imam Nawawi ngendikan al-murad annahu fi'lun kafilil kuffar. Yang ingin menghabisi orang Islam normalnya kan orang kafir. Ini sama-sama mukmin kok menghabisi, berarti punya fi'lun kafilil kuffar, punya perilaku yang kayak orang kafir karena semangatnya sama-sama menghabisi. Tapi tetap saja tidak kafir yang keluar dari iman, dari Islam. Nah, terus ya saya ulang. Jadi ini banyak takwilan-takwilan yang seperti ini. Nah, ada lagi yang begini. Ini yang anak-anak UI harus hati-hati nih kalau diancam rektor. Ini ada ayyuma abdin abaqa min mawalihi faqad kafaro. Ada budak dirawat majikannya kok minggat, itu juga faqad kafaro. Ya, dosen nggak datang seenaknya fakot, fakot.